Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi nih bersama Kak Putri. Nah, hari ini aku akan menyajikan beberapa materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke channel ini, jangan lupa bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share channel YouTube ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya adik-adik. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah teks eksposisi. Bagi kalian yang duduk di bangku kelas 4 tentu tidak asing kan dengan yang namanya teks eksposisi. Teks ini tergolong pada teks non-fiksi. Nah, apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang berdasarkan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau kalian menulis teks eksposisi, informasinya harus berdasarkan fakta ya adik-adik. Oke, ciri-ciri teks eksposisi ada 4 ya adik-adik. Yang pertama, informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi ini berisi informasi dan pengetahuan yang dapat diserap oleh pembaca. Kita ambil contoh sebuah artikel. Yang kedua, padat, singkat, dan jelas. Bentuk penulisannya adalah padat, singkat, dan jelas. Tentu kita akan lebih mendalam nih untuk ciri-ciri yang kedua ini, karena tulisan kita tidak boleh keluar dari topik pembahasan. Yang ketiga, bahasanya sesuai ejaan. Jadi bagi adik-adik yang menulis teks eksposisi tidak boleh nih menggunakan bahasa gaul. Kosakata yang dipilih merupakan bahasa yang sifatnya santai dan bisa dipahami ya. Yang keempat adalah bersifat objektif dan tidak memihak. Teks eksposisi ini berisi informasi tanpa opini dan pendapat pribadi. Nah, ini adalah 4 ciri teks eksposisi. Dan yang keempat ini, bagi adik-adik yang menulis ini tidak boleh nih memasukkan opini yang bisa menggiring opini pembaca nantinya. Oke, paham ya adik-adik? Oke, yang ketiga adalah unsur-unsur teks eksposisi. Ada 2 ya adik-adik, ada gagasan atau ide yang pertama. Nah, gagasan ini biasanya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Tapi ingat, meskipun isinya adalah penilaian, komentar, dan juga bujukan, tapi harus sesuai fakta ya adik-adik dan didukung dengan data. Yang kedua adalah bagian fakta. Fakta ini biasanya berupa kenyataan atas sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Nah, nggak bisa nih kita ambil sembarangan. Bisa juga kalian tambahkan catatan kaki ya, biar tidak dikira plagiasi. Nah, apa saja sih pola teks eksposisi? Yang pertama, definisi, kedua proses, ketiga ilustrasi, dan keempat perbandingan. Nah, masing-masing ini nanti akan kakak jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, definisi ini polanya ini berisi seperti pengertian. Kalau kedua, proses ini berisi cara. Yang ketiga diawali dengan penjabaran. Kalau yang keempat adalah perbandingan 2 hal. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Yang pertama adalah definisi. Teks eksposisi, definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan tentang pengertian atau definisi dari sebuah topik. Contoh nih, misalnya Kak kasih contoh kalimat pertama ya. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Nah, dari sini kita sudah bisa mengerti ya bahwasanya di kalimat pertama ini sudah dijabarkan tentang definisi temulawak. Oke, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Dan kalimat kedua sampai seterusnya kalian bisa membaca sendiri ya adik-adik. Untuk pola yang kedua adalah pola proses. Nah, teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, di kalimat pertama ini ada contoh. Ternyata jeruk nipis ini bermanfaat dalam mengobati batuk. Nah, kakak langsung loncat ya. Nah, pada paragraf ketiga ada penjelasan tentang prosesnya, cara penggunaan atau cara membuat air perasan dari jeruk nipis. Nah, di situ kita sudah tahu bahwasanya teks itu adalah teks eksposisi dalam bentuk proses. Yang ketiga adalah ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana ya adik-adik tentang suatu topik yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan.
Contoh nih, aku kasih contoh satu kalimat ya. Kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat kecil. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, oh ternyata gambaran sederhananya apa sih kira-kira yang menyusahkan rakyat kecil? Kalian bisa baca sendiri ya adik-adik. Untuk yang keempat adalah perbandingan. Kalau kita sudah dengar kata perbandingan, maka kita akan memikirkan tentang dua hal. Nah, dalam teks eksposisi ini sama, kita akan teks ini akan berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan dua hal. Contoh nih, tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, tapi memiliki banyak penggemar. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak, penggemarnya sedikit. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Semoga bermanfaat, tapi jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya dari aku ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.